Kemudian apa pesan yang disampaikan oleh Allah di ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Pada lafaz kutiba ada dua faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, kutiba menggunakan wazan fu'ila. Yang mana wazan fu'ila ini kita namakan dengan fi'lul maf'ul, yaitu fi'il yang tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Kendati kita semua tahu siapa yang mewajibkan puasa, tidak tertutup ilmu tentang hal tersebut. Hanya saja apa faedah yang didapatkan, mengapa Allah tidak menyebutkan namanya pada perintah puasa ini? Maka seolah-olah mengisyaratkan bahwa Allah paham betul bahwa ibadah puasa itu berat bagi hambanya. Yakni di dalamnya ada masyaqqah, ada kesusahan, ada kesulitan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada ayat selanjutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Bahwasanya Allah tahu persis bahwasanya kalian tidak bisa menahan hawa nafsu. Oleh sebab itu, Allah enggan menyebutkan namanya beriringan, bersandingan dengan masyaqqah yang dialami oleh hambanya. Dan hal ini berbeda kalau kita bandingkan dengan ketetapan Allah pada rahmatnya, maka disebutkan namanya. Misalnya di ayat lain atau di ayat setelahnya, masih di rangkaian ayat puasa, wabtagu ma kataballahu lakum. Ketika kalian sudah berbuka puasa, maka carilah apa-apa yang telah ditetapkan bagi kalian, yaitu berupa makanan, minuman, dan seterusnya. Disebutkan nama Allah, karena di dalamnya ada rahmat kepada hambanya. Di ayat yang lain misalnya, udkhulul ardul muqaddasah allati kataballahu lakum. Masuklah ke dalam negeri yang suci, yaitu Palestina, yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Juga disebutkan nama Allah, kataballahu lakum. Kemudian misalnya di ayat yang lain, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, di mana Rabb kalian telah menetapkan, telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Ya, disebutkan nama Allah, kataba rabbukum. Maka di ayat ini mengisyaratkan bahwasanya sejatinya Allah tidak ingin memberatkan hambanya dengan kewajiban puasa ini. Tidak ingin memberi beban kepada mereka. Hanya saja tentu hasil yang besar tidaklah dapat diraih melainkan dengan usaha yang besar pula. Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya melalui puasa ini. Allah menghendaki ketakwaan, dan ini adalah hasil yang besar dan tidak mungkin tercapai melainkan dengan usaha yang besar pula. Dan hal ini juga kita dapati pada ayat-ayat yang di dalamnya terdapat masyaqqah, yakni kesusahan, beban. Maka tidak disebutkan nama Allah. Misalnya di dalam ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan bagi kalian al-qisas, qisas dalam hal pembunuhan. Qisas adalah hal yang berat, dan Allah enggan menyandingkan namanya dengan kesusahan yang dialami oleh hambanya, maka digunakan lafaz kutiba. Kemudian di ayat yang lain, misalnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, telah diwajibkan atas kalian jika salah satu di antara kalian dijemput ajalnya. Kemudian jika dia juga memiliki kelebihan harta, maka wajib baginya menuliskan wasiat. Menulis wasiat dalam kondisi sekarat, bukankah ini adalah masyaqqah? Ya, tentu berat. Maka Allah tidak menyebutkan namanya.
Atau di ayat yang lain, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan, dan itu berat, yakni kalian tidak akan menyukainya. Hanya saja ini adalah perintah dan Allah tidak ingin menyebutkan namanya. Karena tentu peperangan itu adalah nyawa taruhannya.